ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian tauhid. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syirkun bil mahabbah, syirik di dalam kecintaan, syirik di dalam rasa cinta. Dan nanti juga kita akan bahas bagaimana manisnya iman. Seseorang akan mampu menggapai manisnya iman itu caranya seperti apa? Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi wa minan nasi, di antara manusia itu ada yang mattakhidhu, mayyattakhidhu, orang-orang yang mengambil min dunillahi, dari selain Allah itu andada. Andada itu berarti sekutu-sekutu. Mereka itu yuhibbuna, mencintai sekutu-sekutu tersebut, kahubillah, seperti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sebut dengan syirik di dalam masalah mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman itu asyaddu hubban billah. Orang-orang beriman itu cintanya kepada Allah itu betul-betul sangat. Asyaddu hubban itu kan artinya sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan juga dalam pengembangan tauhid ini, ibadah yang makomnya paling tinggi itu adalah pas ketika seseorang itu beribadah karena cinta kepada Allah. Sudah tidak ada unsur-unsur materi di dalam dirinya ketika menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada dirinya itu cuma Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti ada ikhlasul muhibbin, ada ikhlasul awam, ada ikhlasul muhibbin, ada ikhlasul muqarrabin. Kalau ikhlasul awam itu ikhlasnya orang-orang awam. Jadi dia benar mengatakan Tuhan cuma satu, yaitu Allah. Dia benar meyakini Allah cuma satu, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tapi dalam beribadahnya itu masih ada unsur-unsur pengharapan, ada unsur-unsur materi di dalam dirinya. Kalau ditanya kamu menyembah siapa? Menyembah Allah. Kamu sujud kepada siapa? Allah. Tapi di dalam dirinya masih ada unsur-unsur kalau dia menyembah itu karena materi. Materi apapun yang selain Allah itu materi kan kita sebutnya. Sholatnya karena ingin supaya rezekinya lancar,
baca Al-Quran karena ingin rezekinya lancar, ngimami karena ingin dipuji orang, menghafalkan Al-Quran karena ingin dianggap sebagai hafid, belajar karena ingin dianggap sebagai alim. Lah ini adalah paling bawah tingkatannya, paling bawah tingkatannya. Nanti kalau posisinya kita beribadah karena materi, kalau jangan kembangkan di Hud ayat 15 ayat 16, nanti akan juga akan kita bahas di sini. Kita tidak akan dapat apa-apa. Kita itu kalau beribadah masuk pada tingkatan ikhlasul muhibbin, ikhlasnya para orang yang mencintai Allah. Kalau pas ketika dia sudah masuk peribadatan yang dia pikir cuma Allah, yang lain tidak ada. Dan juga sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah, tidak ada yang lain. Itu ikhlasul muhibbin. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ibu Aisyah itu mengatakan hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua Nabi, kedua kaki Nabi itu kan bengkak. Ibu Aisyah sempat bertanya, lima taf'alu hadza ya Rasulullah, lima taf'alu hadza ya Rasulullah, kenapa sih jenengan kok melakukan seperti itu kan Nabi? Kalau digabungkan dengan riwayatnya Hudzaifah bin Al-Yamani, itu kan Nabi Muhammad itu kalau ibadah Masya Allah luar biasa. Nabi Muhammad kalau sholat itu sampai kedua kakinya bengkak. Kalau Hudzaifah mengatakan satu rakaat beliau itu sanggup menyelesaikan kurang lebih 5 juz seperempat kalau dalam hitungan kita ya. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran habis dalam satu rakaat, itu Kanjeng Nabi. Ya kalau umpamanya Nabi Muhammad sholatnya 11 rakaat, berarti berapa beliau sholat? Kalau diawali dari awal malam yang pertama, makanya kalau dihitung, kalau di dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Al-Utsaimin menyebut bisa jadi Rasulullah itu sholatnya itu 7 saat, 7 jam. Itu Nabi. Pas ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, lima tasna'u dzalika ya Rasulullah, kenapa jangan melakukan begitu? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah sungguh-sungguh Allah itu telah mengampuni dosa jenengan yang lalu dan yang akan datang? Jawaban Nabi simpel, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku itu tidak suka kalau aku itu disebut oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur? Jadi sholatnya Nabi yang sampai bengkak kakinya itu, Masya Allah. Bahkan kalau di dalam riwayat Ibu Aisyah, ketika beliau itu sudah semakin tua, sudah semakin lemaknya semakin banyak, beliau itu sholatnya sambil duduk. Sholatnya sambil duduk. Pas ketika beliau ingin ruku, maka beliau berdiri meneruskan bacaan sebentar, baru kemudian beliau ruku dan kemudian menyelesaikan sampai segitunya. Ternyata niatnya ibadahnya Nabi itu karena ingin bersyukur kepada Allah, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur-unsur materi, tidak ada. Kita ini kan mohon maaf, ibadahnya karena unsur materi yang kebanyakan. Ya, betul ya Bu ya. Kalau jenengan beribadah karena ingin dapat pahala itu termasuk materi itu bukan. Jenengan beribadah karena ingin masuk surga itu materi itu bukan. Walaupun kalau momennya jenengan sholat kepingin meminta kepada Allah surga boleh, secara fikih boleh. Secara fikih boleh, tidak apa-apa. Ya, Pak saya ingin surga boleh. Pak saya ingin dapat pahala boleh, secara fikih. Cuma saya ingin begini loh Pak. Tadi sudah saya sebutkan ikhlas itu kan ada tingkatan-tingkatan. Dan jenenge wong laku, kalau orang bayi itu kan awalnya di rumah,
mari melumah mengkurap ini tengkurap. Kalau sudah tengkurap ongkong-ongkong, kalau sudah ongkong-ongkong berangkat. Les mari berangkat terantanan, mari terantanan apa? Melaku, mari melaku layu. Kita beragama itu dari dulu jangan rumah-rumah tok. Maksud saya apa? Kita beragama ditingkatkan keikhlasan kita itu. Masa dari dulu yang kita pikirkan materi dalam beribadah. Saya ingin mengatakan begini Pak, 24 jam ya, 24 jam tiap detik kita itu sudah merasakan materi yang diberikan oleh Allah. 24 jam kita itu sudah diberi oleh Allah kenikmatan, mulai dari tidur sampai tidur, bahkan tidur itu sendiri adalah merupakan nikmat. Lah kok kita ini pas ketika beribadah sih mengharapkan materi ini. Padahal kalau kita sholat itu kan cuma berapa? 5 kali. Kita sholat 5 kali. Itu pun kalau kita ngitung sekali sholat mungkin 5 menit. Kalau kali 5 berarti cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan nikmatnya, segala sesuatunya, fasilitasnya itu 24 jam, setiap detik tidak pernah berhenti. Lah kok kita ini sholatnya 5 waktu pun masih tetap mengharapkan materi. Pengen suki, pengen bojo ayu, pengen ini. Apa selama ini tidak kelihatan toh yang 24 jam tiap detik fasilitasnya Allah kita nikmati, sementara kita ibadah sejalur monumen. Kalau dalam bahasa saya itu orang ruisi, gak duwe izin nang Gusti Allah. Kalau dalam bahasa mata saya itu ya. Gitu. Maka pas ketika kita sudah masuk ranah ibadah, sudah usah mikir apa-apa sudah. Mikir Allah, hanya Allah, yang lain tinggalkan. Yang lain tinggalkan. Kalau umpamanya ibadah itu ada hubungannya dengan uang, itu sufi kate orang itu. Sholat subuh turun 5 juta, sholat maghrib turun 10 juta. Tapi tidak ada semacam itu Pak. Ini loh yang dikontekskan, nanti akan kita paham, dilihat dalam konteks hadis nanti kita lihat, terutama di At-Taubah 24. Jadi ada orang-orang itu yang mengambil selain Allah itu dalam posisi mencintai. Cinta karo anak, cinta karo bojo, cinta karo harta, cinta karo pangkat, cinta kepada pangkat, anak dan seterusnya, mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, coba jangan amati At-Taubah ayat 24 itu yang di situ sudah ada. Qul in kana aba'ukum, At-Taubah ayat 24 itu di surat ada itu. Qul in kana, qul katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa aswajukum dan istri-istri pasangan-pasangan kalian, wa asyiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun taqtaraftumuha dan harta-harta yang kalian itu takut kehilangannya, kehabisannya, kepanahannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan bisnis berdagang yang kalian takut kebangkrutannya, wa masakin tardawnaha dan tempat tinggal yang kalian itu suka, menyenangi, ridho dengan tempat tinggal tersebut. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai. Coba amati lagi kata-kata ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi dari Allah, wa rasuli dan rasulnya, wa jihadin fisabilihi dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Fatarabasu. Kayak bahasa Jawa ini entenono, titenono, tunggu saja. Fatarabasu, tunggu saja. Hatta ya'ti Allah bi'amri, sampai Allah akan mendatangkan perkaranya. Yang dimaksud dengan hatta ya'ti Allah bi'amri, Allah akan mendatangkan perkaranya itu, Allah akan mendatangkan azabnya Allah, menurunkan azabnya Allah.
Harta yang kita cintai lebih kita cintai dari Allah. Kalau memang kemudian Allah berkehendak, habis harta itu akan diambil paksa oleh Allah. Ini yang kita sebut dengan kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah punya kecemburuan? Punya. Jangan buka di bab muraqabah di kitab Riyadhus Shalihin. Allah itu punya kecemburuan. Di antara kecemburuannya Allah itu ketika manusia melakukan sesuatu yang diharamkan, Allah cemburunya luar biasa. Di sini kan kelihatan ayat 24, Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan. Dalam rasa cinta itu Allah tidak mau diduakan. Sementara kita ini di dalam masalah cinta, kita seringkali menyekutukan Allah. Lalu sekarang tulinan HP, kalau selali, kalau sholat. Dan sekarang mau putune, sok lali ngaji nih. Kadang suaya sama putune, sok minta sama putune kan ngaji malah budal. Sholat ya diundur-undur. Kadang sudah senang sama istrinya gitu, terus lali kabeh karuan. Anda dan itu kan macam-macam, Pak. Jadi ada istilah asnaman, ada istilah ausanan, ada istilah andada. Apa bedanya? Dalam Al-Quran itu 3 itu yang disebut. Kalau asnaman itu berarti sesuatu yang dipahat, sesuatu yang dipahat, Pak. Kayak seperti Manat, Lata, Hubal, Uzza, Waddan, siapa lagi? Suwa'an, Yahud, Ya'ub, Nasra, itu dalam zaman Nabi Nuh. Itu sesuatu yang dipahat, sesuatu yang dipahat kemudian diputuskan, disembah. Ada namanya asnaman atau ausanan, jadi watanun. Itu sesuatu yang tidak dipahat, kayak pohon, nah itu diputuskan, kayak kuburan diputuskan, disembah, itu namanya ausanan. Sementara andatan itu selain daripada yang dipahat, kayak seperti selain pohon, seperti selain patung, maka manusia ini juga bisa menjadi andatan. Kita mencintai seseorang itu lebih dari cintanya kepada Allah, berarti itu sudah menjadi andatan. Makanya nanti di dalam bahasa taklid dan fanatik juga sama, di dalam surat-surat At-Taubah ada kalimat begini: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ada arbab lagi juga. Manusia itu bisa jadi Tuhan, ya gitu ya. Materi itu bisa jadi Tuhan, harta itu bisa jadi Tuhan, pangkat itu bisa jadi Tuhan. Siapa yang menuhankan? Manusianya. Hawa nafsu itu pun juga bisa jadi Tuhan, ya. Maka tanda itu. Maka ketika kita sudah menduakan cinta, itu berarti dalam bahasa tauhid itu syirik dalam masalah cintaan. Pertanyaan kita adalah, cinta kita kepada Allah itu sama harta kita, suami kita itu lebih berat mana? Kita punya anak, cinta kita kepada anak sama Allah itu lebih berat mana? Lalu prakteknya cinta kita lebih berat ke mana? Prakteknya kita lebih berat cintanya kepada anak. Kita punya pangkat, cinta kita kepada pangkat sama Allah lebih berat mana? Prakteknya pangkat. Kita punya istri, ya, kita punya istri, cinta kita itu kepada istri atau suami lebih berat mana kepada Allah? Prakteknya lebih cinta kepada istri. Makanya betul, harta, anak, istri di dalam surah At-Taghabun itu, kalau dalam bahasanya nanti ada aduwwal lakum. Aduwwal lakum, anak, istri itu bisa menjadi musuh, ya, bisa menjadi musuh.
harta kita, anak kita juga bisa menjadi fitnah. Jadi fitnah. Di dalam surat Al-Hud dengan buka lagi. Ada para ulama menyebut namanya aduan. Anak itu bisa jadi musuh, istri bisa jadi musuh. Karena konteksnya anak dan istri itu secara praktek mampu memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya musuhnya Allah itu selalu memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara praktek terbukti anak istri putu itu mampu memalingkan diri kita, memalingkan hati kita, pikiran kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut aduwwal lakum fahdharuhum. Hati-hati. Ada juga disebut dengan fitnah. Fitnah itu ujian. Fitnah itu juga ujian. Ya mungkin kita ini masih seelek kalau Gusti Allah, mungkin sholat, tapi itu tadi ketika Nabi mengatakan as-sholatu ala waqtiha, itu jadi total bubar. Sholat asar mepet-mepet maghrib, sholat zuhur mepet-mepet asar, sholat subuh mepet-mepet suruh, ya itu. Maka kemudian nanti kita akan paham kenapa kok kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, kenapa kita kok tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Itu diantaranya karena kita menduakan Allah dari sisi kecintaan. Maka saya boleh mengatakan tadi, makom tertinggi pas ketika jenengan beribadah itu adalah makom mahabbah, makom cinta. Makom cinta, beribadah karena cinta kepada Allah, karena bersyukur kepada Allah. Tidak ada materi. Saya tidak akan menyalahkan Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan begini, ya Allah, kalau memang aku itu beribadah karena surga, maka haramkan surga itu untuk saya. Wahai Allah, kalau memang saya itu beribadah karena takut dengan neraka, maka masukkan saya itu ke dalam neraka. Berani dengan berdoa begitu. Dan andai kata umpamanya, para ulama seringkali bertanya, bahkan Rabi'ah al-Adawiyah seringkali bertanya, kira-kira kalau surga dan neraka itu tidak ada, kita ini masih tetap sholat atau tidak? Masih tetap sholat atau tidak? Utamakan. Kalau ada surga dan neraka, pahala kaono itu kira-kira kita masih mau sholat atau tidak? Itu kan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Bagi Rasulullah Muhammad SAW ada surga, ada neraka, ada pahala, tidak ada efek. Wong beliau masuk tidak ada pahala, tidak ada surga, tidak ada neraka, umpamanya ya, beliau akan tetap beribadah sampai kakinya bengkak seperti itu. Kenapa? Hidup itu dalam konteks tauhid kita, hidup itu isinya kan cuma manut. Karena memang sudah bolak-balik saya katakan, amalan kita itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Itu sudah saya bahas berulang-ulang. Rahmatnya Allah itu kayak apa? Nah, jadi sekarang kalau mungkin cara beragama beribadah kita itu masih berangkat. Ayo kita tingkatkan perantanan, belajar jalan. Nanti setelah itu berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mosok kayak biyen sholat kok balik bilang ya kayak sekusuk. Mosok sholat dari nyamono ini sholat kok mesti lali rakaat gitu. Mosok balik sujud sahwi ya. Dari 100% kita sholat, masa sih fokus mesak persen. Ayolah kita naik ke atas, levelnya itu diunggah nih. Kalau belajar bela diri mulai sabuk putih, masa kayak biasa sabuk putih.
Ya sekali-kali naik sabuk kuning, lalu sabuk hijau, sabuk biru, sabuk coklat, hitam, dan 1 dan 2 dan 3. Itu maksud saya itu. Ini maqam mahabbah itu berarti dalam bahasa kita sabuk ireng. Mungkin dannya sudah dan 7. Sudah ada, sudah. Nanti ketika orang itu sudah betul-betul cinta cuma Allah Ta'ala, nanti akan muncul yang namanya fana. Fana itu ya wis lebur, wis ada apa-apa, yang ada cuma Allah Ta'ala. Yang ada cuma Allah Ta'ala, yang lain itu tak penting. Kalaupun dia di dunia hidup ngambil harta, ya sudah harta yang sekedar sebagai konteksnya wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka akan berjuang dengan harta mereka, mereka berjuang dengan nyawa mereka, diri mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Itu cuma itu konteksnya mereka. Kalian Pak, kalau saya gerai sitok itu cinta kita kepada selain Allah itu lebih berat atau tidak? Kalau iya, berarti syirik di dalam masalah mahabbah. Pasti nanti akan muncul ganjalan, lupa. Kalau umpamanya saya dakwah, wis cinta saya kepada Allah, saya pengen amal ma'ruf nahi munkar, ngajak dakwah. 1 bulan saya pergi, Pak. 1 bulan saya pergi. Nanti anak saya, istri saya tinggal, bisa tarekan, ya tidak begitu juga. Jenengan kasih nafkah batin kepada istri itu perintah. Jenengan kasih nafkah dohir kepada istri dan anak itu perintah. Jangan pakai alibi karena cinta kepada Allah kemudian meninggalkan perintah. Nabi Muhammad itu cintanya ya kepada Allah tok, fanatnya kepada Allah tok. Tapi Kanjeng Nabi tetap ngekai nafkah batin. Kanjeng Nabi tetap ngasih nafkah dohir. Kanjeng Nabi tetap perang. Kanjeng Nabi tetap bermuamalah. Jadi ada perintah yang harus kita lakukan. Makanya begini biasanya. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, ya ikuti perintah. Maka nanti kalau dalam Al-Quran mengikuti Nabi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau kamu memang mengaku, kalian mengaku cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ikuti aku. Nah itu caranya. Makanya katanya cinta kepada Allah yang tetap melakoni perintah syariat. Gak boleh begini, Pak, aku itu marifat, Pak, aku itu hakikat, aku tidak butuh syariat. Kalian pun total keliru. Kalau jenengan buka kitab-kitab tasawuf, tidak ada satupun kitab tasawuf yang mengajarkan kalau orang terjun ke tazkiyatun nafas meninggalkan syariat. Tidak ada. Tidak, syariat tetap jalan. Ngasih nafkah batin dia tetap itu syariat. Nah, ngasih nafkah dohir itu ya syariat. Amal ma'ruf nahi munkar itu ya syariat. Tapi ketika kita melakukan semuanya itu, fokusnya cinta kepada Allah. Itu maksud saya. Penggandingan antara syariat marifat dan hakikatnya itu. Saya hanya menyebut syariat marifat hakikat untuk memudahkan saja, untuk memudahkan pemahaman. Baik, an Anasin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Insyaallah. Kalian itu tidak beriman. Apakah ini masuk iman nafiyul iman atau dalam posisi kamilul iman? Kalau jumhur ulama menyebut kamil iman, kesempurnaan. Iman kalian itu tidak sempurna. Iman kalian itu tidak sempurna. Hatta aku nahabba ilaihi, sampai aku ini lebih dicintai dari dia. Miwaladi, dari anaknya.
wa walidihi, orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia secara keseluruhan. Loh, ini ibu bapak. Kalau ternyata anak kita, ternyata istri kita, manusia itu lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya, itu berarti iman kita turun sempurna. Bisa jadi habis iman itu karena kita menduakan cinta. Maka ada salah seorang sufi namanya Jalaluddin Rumi. Untuk yang laki-laki, ada yang perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Semuanya itu pokoknya cinta tok kalau Allah. Kerinduan kepingin terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking cintanya, biasanya orang kalau sudah kagum cinta itu sendiri kan yang dicintai. Al-halal seumpamanya. Ini banyak orang mengatakan al-halal sebagai tersesat sampai dipancung pada waktu itu. Karena yang kontroversial, al-halal mengatakan la ilaha illa ana al-haq. Dia ngomong begitu. Sebenarnya itu adalah fase-fase kalau dalam bahasa orang-orang yang membela al-halal atau Ibn Arabi. Kalau di Indonesia namanya Syahid Jenar gitu ya. Itu sebenarnya bukan manunggali kalau Gusti yang zat kumpul sama zat bukan. Tapi orang memaknakan manunggali kalau Gusti itu berarti kita itu sudah bersatu dalam kehendaknya Allah, bersatu dalam iradahnya Allah. Wis betul-betul legowo, nerimo, ikhlas dan seterusnya itu. Yang diingat cuma Allah tok, yang lain tidak penting. Karena saking diilmi Allah, akhirnya sampai mengucapkan la ilaha illa ana. Itu pada fase yang diilmi Gusti Allah, karena dia sudah menganggap dirinya tidak ada, sudah menganggap semuanya itu cinta hanya untuk Allah. Ini ketika orang awam memahami semacam itu, akhirnya kepleset bahwa Syahid Jenar itu berarti manunggali kawula Gusti itu berarti dia mengaku Tuhan. Itu beda dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun jelas mengatakan ana rabbukum al-a'la, sudah jelas sesat. Itu nanti tasawuf falsafi terlalu tinggi kalau kita bicara sampai ke sana ya. Terlalu tinggi kita terus dan kita bahas. Nanti malah justru kalau salah paham malah ada kabar. Ya, kalau ada kabar. Jadi jadikan kalau memang sudah siap secara akidah, sudah siap secara syariat, jadikan kritisi. Jadikan kritisi tasawuf falsafinya Al-Khalas, tasawuf falsafinya Ibn Arabi, tasawuf falsafinya Syahid Jenar. Jadikan kritisi itu hululnya Jalaluddin Ar-Rumi, Ittihadnya Junaid Al-Baghdadi. Jangan kritisi. Kalau jangan kuat keimanannya, kita turun-turun mengatakan tasawuf itu sesat lagi karena kurang piknik kalau mengatakan begitu. Ya. Ini Rasulullah mengatakan bahwa kalau Allah dan Rasulnya itu cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu dibawa cinta kepada anak, kepada orang tua dan semua manusia, maka iman itu belum sempurna. Kira-kira iman kita ini sempurna atau tidak sudah? Berarti kita sekarang itu level beragama kita masih berangkat, masih berangkat. Ikhlasul muhibbinnya belum, ikhlasul muhibbinnya belum, tauhidul khasnya masih belum. Maka orang-orang tasqiyatun nafas itu membagi tauhidul awam, tauhidul alim, tauhidul khas, dan ada tauhidul khas al-khas. Kalau tauhidul khas itu ya wis, ya cinta ini wis. Ciri-cirinya orang mencintai itu apa, Pak? Sing disebut yang dicintai, sing diiling yang dicintai. Dia rela melakukan apapun untuk yang dicintai. Ya tak benar. Kerinduannya untuk yang dicintai. Ya Pak, kan di antaranya.
Kalau jenengan itu cinta kepada Allah, apa kira-kira? Sing dieling Allah, yang diingat sing disebut Allah. Jadi rela melakukan apapun demi Allah dan kepingin terus senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya. Lah ada orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, di kamar sholat orang gelem, itu cinta abal-abal. Orang ngaku cinta kepada Allah bisa untuk zikir eling kepada Gusti Allah, ternyata dia lebih eling kepada yang lain, itu cinta abal-abal. Cirinya kan 4 itu. Makanya itu makom cinta yang luar biasa itu dimiliki oleh seorang sahabat namanya Handolah ibnu Abi Amir. Suami istri ini luar biasa, Pak. Handolah ibnu Abi Amir itu diizinkan oleh Rasulullah untuk tidak ikut perang karena beliau itu pengantin baru menikah. Malam pertama dengan istrinya, baru 1 malam kumpul sama istrinya. Di situ ada perang Uhud. Namanya Hudzaifah ibnu al-Yamani itu dia tinggalkan istrinya. Masih dalam posisi junub, belum mandi besar, terjun ke medan perang, mati. Istrinya ridho karena istrinya menganggap ya Hudzaifah itu cuma sebagai seorang manusia yang dihadirkan oleh Allah untuk menjadi suaminya, tapi cintanya tetap kepada Allah. Pas ketika suaminya terjun ke medan perang Uhud, dia baru 1 malam jadi seorang istri, dia ridho ditinggalkan suaminya. Hudzaifah al-Yamani meninggal dalam posisi junub. Maka di dalam riwayat itu ada beberapa sahabat yang sempat melihat Handolah ibnu Abi Amir ini ada orang yang memandikan, dan kemudian Rasulullah SAW menyebut Handolah ibnu Abi Amir itu dengan sebutan Ghasilul Malaika, orang yang dimandikan secara langsung oleh malaikat. Bisa kita ngurui, bisa kita seperti itu. 1 malam suami istri, 1 malam pengantin baru, dia lebih memilih siapa tadi, Pak? Lebih memilih Allah. Lah kita ini diuji oleh HP saja sudah sabar. Diuji oleh HP oleh Allah, kan mendelok TikTokan, delok apa? Adzan berkumandang. Diuji dengan pekerjaan. Maka ada kalimat idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan itu, jual beli tinggalkan itu, nggak penting itu. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita rela meninggalkan sholat hanya demi langganan. Kita meninggalkan sholat Jumat demi pekerjaan. Kita meninggalkan sholat berjamaah demi apa, Pak? Demi televisi, demi HP, demi anak, demi putu, demi bojo. Masya Allah. Itu Handolah ibnu Abi Amir, bojone ditinggal. Tapi ya Pak, kita ini kan ya masih ngurusin dulu sampai ngomong. Maksud saya ini kan teorinya dulu. Nanti pelan-pelan kita berupaya untuk nyampe ke sana. Apalagi kalau usianya yang sudah di atas 40, 50, 60, seharusnya sudah level mahabbah. Kata cinta betul nang bojone nun sewu kalau dulu niatnya menikah karena cantik, ngayu silang kabeh. Itu kan ya. Waktu banyak untuk berdua dengan Allah lebih banyak. Gitu. Lihat, jadi orang itu bisa mengukur ya. Sudah pokok istilah satu kan rela. Jadi iman itu tidak sempurna kalau cintanya Allah itu diduakan. Baik, walahu ma'an qala Rasulullah SAW. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara tersebut ada pada dirinya, maka dia akan menemukan manisnya iman. Ibu, bapak,
dalam kajian-kajian tasawuf falsafi itu ada istilah ilmu akli, ilmu ahwal, dan ilmu asrar. Contoh, ada orang bicara tentang cinta, dia fasih bicara tentang cinta, tapi ketika kemudian ditanya, kamu sudah pernah merasakan jatuh cinta? Belum. Nah, itu berarti baru akli. Dia mampu menceritakan tentang gaya-gaya berbagai macam gaya di dalam melakukan hubungan suami istri. Terus ditakoni, sama terus ngerasa hubungan suami istri? Belum. Itu berarti baru akli. Ya. Nanti tingkatannya ke atas lagi ada namanya ahwal. Dia fasih bicara tentang apa itu rindu, dia fasih apa itu jatuh cinta, macam-macam fasih. Dan ternyata memang dia betul-betul sudah punya istri, dia sudah merasakan cinta yang sesungguhnya. Itu namanya ahwal. Dia mampu bercerita bagaimana hubungan suami istri, gayanya ini, gayanya itu, dan dia sudah mampu merasakan gaya-gaya itu dalam praktek. Itu namanya ahwal. Lah yang namanya ahwal ini yang kita sebut dengan halawatul iman, manisnya iman itu. Non sewu, kita itu untuk masuk ke ahwal di dalam masalah ibadah itu kadang-kadang masih angel. Wong sholat kadang segera biar nanti. Itu belum. Makanya non sewu Pak, di antara supaya kita bisa merasakan ahwal, itu poin yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul itu lebih dia cintai dari selain Allah dan Rasul. Jadi kalau jenengan ingin ahwal, ingin mampu merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, mampu enak betul merasakan kalau jenengan ibadah, itu ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain Allah dan Rasul. Syekh Abdul Razak itu pernah cerita, ada orang di Arab Saudi, orang Indonesia dia lihat, dia mengatakan itu guru saya dalam konteks kontekstual ya. Dia melihat pas ketika sholat tarawih malam hari, bacaannya begitu panjang. Orang ini kakinya cuma satu, egrangnya itu dia taruh di bawah. Dia sholat hanya dengan kaki satu, sementara imamnya panjang. Syekh Abdul Razak dalam hatinya bertanya-tanya, orang ini kok kuat, padahal kakinya cuma satu, sementara yang sholat kakinya dua. Imamnya rada dawa iki balik watu-watu aja, balik jarum-jarum aja. Akhirnya Syekh Abdul Razak itu bertanya-tanya, kira-kira apa yang membuat dia kuat sehingga dengan hanya kaki satu dia sanggup untuk sholat sedemikian panjang. Ternyata ya ini, karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia tidak akan merasakan sikile ke situ, sikile ke jus, sikile apa. Itu yang disimpulkan oleh Syekh Abdul Razak. Kalau sudah ngerangin cintanya kepada Allah, wis seneng, betul-betul seneng berhadapan dengan Allah, yang lain kalah semuanya, jika Allah tok tidak merasa dia berdiri walaupun cuma kaki satu. Itulah Rasulullah SAW. Meskipun sholatnya 7 jam, karena yang dilihat Allah tok, cintanya kepada Allah tok, meskipun sholatnya cuma 7 jam, beliau sanggup melakukan itu supaya dapat manisnya iman. Nah kita ini saya sholat 5 menit, kadang kudu kepingin dan mari. Namanya orang jatuh cinta itu dia akan betah berlama-lama dengan orang yang dicintai. Sholat itu gak cuma minah meneh. Sholat itu sholat cuma minah keping dan mari. Sholat ngaji dan mari. Tapi mereka main HP berjam-jam kuat, nonton TV berjam-jam kuat, bercengkrama dengan istrinya berjam-jam kuat, bercengkrama dengan cucunya berjam-jam kuat,
ngaji cuma 1 jam, panas kabeh kuping. Nah itu kan tanda sudah. Itu namanya wajada halawatul iman, manisnya iman. Jangan dengar ceramah atau mungkin membaca kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi sempat tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq kan berjalan capeknya luar biasa. Rasulullah sempat khawatir, tapi Abu Bakar hanya mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar itu tidak bergerak, tidak mau bergerak tubuhnya itu sampai kakinya digigit ular pun beliau mengempak, atau bahasa Indonesia mengempak, menahan betul. Itu di gua. Mungkin dengan pas ketika umrah, mutawifnya pasti akan menceritakan di situlah letaknya gua di mana Rasulullah digigit ular. Apa namanya? Abu Bakar digigit. Abu Bakar sama sekali tidak menggerakkan kakinya, khawatir kalau Rasulullah terbangun. Sampai ada ular yang menggigit kakinya Abu Bakar itu, beliau itu bertahan, ngepak, bengok-bengok ya ora, teriak ya ndak, mengeluh ya ndak. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, rela beliau itu nunggoni Rasulullah yang tertidur di pangkuannya. Akhirnya kemudian kan ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu Abu Bakar? Beliau tidak mengaku, ternyata dilihat kakinya itu barusan digigit ular. Itulah Abu Bakar. Makanya betul kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, andai kata semua orang di dunia itu imannya dijadikan satu, ditimbang iman itu, terus di sebelah ini imannya Abu Bakar, maka masih lebih berat Abu Bakar. Itulah Abu Bakar. Maka dia disebut dengan As-Siddiq. Itu cinta yang luar biasa. Kakinya sampai digigit ular itu dia ridho digigit ular demi Rasulullah. Dan kita ini kadang-kadang memperjualbelikan agama demi kepentingan kita sendiri. Dibalik, kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, pertama apa? Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai dari yang lain. Dari beribadah ini kalau Gusti Allah, jangan ingat yang lain-lain. Alamat kalau jenengan itu ibadah, ingat bisnis, ingat materi, ingat anak, ingat bojo, itu alamat. Sholat itu tidak akan enak. Sholat itu tidak akan enak, betul. Jenengan coba rasakan itu. Yang kedua, wa ayyuhibba al-mar'u la yuhibbu illa lillah. Kalau dia mencintai orang, dia tidak mencintai seseorang kecuali dia cinta itu karena Allah. Dia cinta kepada istrinya bukan karena cantiknya, tapi karena Allah. Dia mencintai suaminya bukan karena gantengnya, bukan karena ekonominya, bukan karena pekerjaannya, tapi karena Allah. Dia mencintai anaknya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mencintai pekerjaan, itu karena Allah, dan dia karena ingin pekerjaan itu profesional karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap Allah itu nomor satu. Dan terakhir, wa ayatraha ayaudah fil kufri ba'da id an qadahu minhu kama yakrau ayyudafa finnar. Dia benci kalau dia itu kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan keimanan itu, seperti halnya dia itu benci kalau dia itu dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga inilah di antara tips dari Rasulullah SAW. Ya, di antara tips dari Rasulullah SAW, kalau kita itu ingin mampu merasakan manisnya iman. Saya kira cukup ya. Yang ini sama di atas. Ada yang didiskusikan? Ustaz, kalau orang tidak boleh dengan dunia,
tidak boleh dengan surga itu kalau bagaimana kalau suruh berdoa harus masuk surga. Ini Pak, tadi sudah saya balik saya bilang boleh kita itu minta surga itu boleh, kita takut kepada neraka boleh kan, tadi saya bilang gitu boleh. Tapi kemudian saya pahamkan bahwa masa sih kita beribadah hanya seperti itu ya, hanya seperti itu. Tidak salah dengan meminta seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh. Tidak ada. Jangan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tidak apa-apa, boleh. Cuma saya pada posisi ini kan ingin menyampaikan kepada sesuatu makom yang juga diajarkan oleh Rasulullah, tidak hanya pada konteks materi gitu. Tidak hanya konteks materi, tapi ada sesuatu yang juga disodorkan oleh Allah sebagai sesuatu yang luar biasa. Makanya tadi kan saya bilang, wong kita itu sudah 24 jam, tiap detik sudah nikmat itu kita rasakan. Kok si jalur aneh kan? Dalam bahasa kita itu al-hayat. Loh, boleh kita minta boleh, cuma kita kan ibadah itu ada irfan, bukan hanya sekedar fikih. Saya contohkan gini, saya contohkan irfan sama fikih. Orang itu sholat, cuma memakai celana sebatas lutut, udelnya ditutup, di atasnya tidak pakai baju, sah atau tidak? Sah. Tapi kenapa jangan tidak melakukan itu? Tidak sopan, tidak ada. Kita ini kan juga beribadah kepada Allah itu juga pakai etika kalau kita ini. Jangan dikai uang betino, dikai betino, dikai setiap detik dikasih. Jangan saya turun bersyukur, saya jalur terus. Kalau kita pendekatan etika, kok ya duwe isi. Itu pendekatan tasawuf falsafi itu loh yang saya maksudnya kita bahas di sini, pendekatan tauhidnya. Kalau secara fikih boleh, jangan minta surga, jangan minta neraka boleh. Makanya tadi kan pertanyaan saya, kalau andai kata surga, neraka, pahala tidak ada, apakah kita itu masih tetap mau sholat? Itu pertanyaan saya kan begitu tadi. Jadi tidak apa-apa, jangan minta surga apa. Kalau saya sudah, seperti saya ibadah, karena begini Pak, yang saya jenengan bisa sholat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Surga itu juga dari Allah. Jenengan sholat kemudian karena jenengan sholat merasa masuk surga, sementara jenengan bisa sholat itu karena Allah. Menukarkan sholat dengan surga itu secara etis, secara adabi. Sementara sholat kita itu sendiri juga kualitasnya itu sudah ada karuan. Itu maksud saya di situ Pak. Walaupun sekali saya ulang bolak-balik, jangan sampai salah paham apalagi gagal paham. Loh itu ngaji di awal itu gak boleh dari surga, keliru berarti tidurnya pas tidur gitu. Pas ngajinya pas turu, tidak memahami mulai awal dari akhir. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan, saya isaroi, yo ngari rumah mengkurang, ongkong-ongkong berangkat perantanan melaku. Tolong dipahami kata-kata itu supaya tidak salah paham, sehingga kau oleh ibadah kau oleh surga baik keliru kabeh satu pemahamannya. Itu gimana? Makanya nanti ada radhiyallahu anhu wa radu'an dari kalimat. Para sahabat itu yang dicari itu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara lebu surga opo ora itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita itu. Dan andai kata nanti kita dimasukkan ke nerakanya Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatif Allah. Kemarin sudah saya sampaikan al-maliknya Allah itu. Masih ingat ya al-maliknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi kita harus lek sholat itu harus masuklah kepada tingkat muhibbi.
dalam bahasa Jawa masih ngono yojo ngono. Itu maksud saya. Pemahaman ini yang saya sampaikan itu sampai segitunya. Maksud saya dengan saya ajak untuk munggah menaik, munggah lagi naik ke atas, jangan dibawa terus saja dalam konteks ibadah. Clear ya? Itu jawaban saya. Ada yang lain? Okay. Kadang-kadang kita ini beribadah sangat fluktuatif, Ustaz. Jadi sangat tidak konsisten, tidak istiqomah. Itu apa yang menyebabkan itu, Ustaz? Atau bagaimana kita mempertahankan istiqomah ini? Baik. Di antara yang paling menguasai itu ada karena nafsu. Bagaimana kita bisa hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara yang tampak di dalam mata kita, hati kita itu adalah selain Allah. Dan ini jadi dalam diri kita itu kan ada nafsu. Ada nafsu. Nafsu itu karakternya kepingin. Nafsu itu karakternya memuaskan diri pribadi dan senang. Nafsu inilah hijab paling kuat sehingga kita itu menganggap seperti yang katakan. Ketika kita bagaimana kita bisa khusyuk sementara hati kita melekatnya kepada selain Allah. Bagaimana hati kita itu bisa khusyuk selama pas ketika sholat pikiran kita memikirkan yang selain Allah. Nah, apakah dihilangkan nafsu itu? Tidak. Nafsu itu diarahkan. Kalau kita tidak punya nafsu, gimana kayak malaikat? Itu. Jadi hijab kalau dalam bahasa tasawuf falsafi itu hijab yang paling tinggi itu adalah hawa nafsu. Sehingga karena hawa nafsu itulah kita seringkali menduakan Allah dalam keinginan dan cinta. Itu Pak sebenarnya. Ya, maka yang perlu kita arahkan sekarang berperang melawan hawa nafsu. Ketika Rasulullah perang Badar, beliau hanya mengatakan, tadi malam saya sampaikan di Manhajul Islam, beliau ketika pulang dari perang Badar, beliau mengatakan narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil. Padahal kan perang 313 orang melawan 1000 lebih. Itu dikatakan Nabi itu perang yang kecil. Ila jihadil akbar, kita kembali kepada perang yang besar. Ditanya oleh para sahabat apa itu? Beliau mengatakan jihadul nafsi, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu. Kalau orang itu sudah hawa nafsunya mengkontaminasi, ya apapun bisa dia lakukan demi kepuasan pribadinya. Itu Pak. Makanya tadi malam juga di Manhajul Islam itu saya sampaikan, kalau ada orang itu meyakini ada musuh yang paling kuat selain dirinya sendiri, maka berarti dia itu tidak mengenal dirinya. Jadi kan ada ma'rifatullah. Dalam konteks nanti Rasulullah mengatakan man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Maka mengenal diri kita itu kita akan paham bahwa diri kita inilah musuh yang paling berat. Nafsu kita yang ada di dalam diri kita itu musuh yang paling berat. Jadi di antara hijab yang paling kuat ya kita nggak kenal dengan dirinya, nggak paham dengan nafsunya sendiri. Ya insya Allah kita pelan-pelan kita akan belajar tauhid ini, termasuk nanti saya masukkan tazkiyatun nafsnya itu tentang masalah semacam itu pelan pasti. Kalau di Manhajul Islam kita bahas khusus masalah seperti itu. Karena kitabnya adalah kitab Masailul Ibad, bicara tentang masalah pembersihan hati dan seterusnya itu kalau di mana itu. Kalau pagi subuh, setiap hari Kamis saya bahas tentang kitab Al-Hikam itu di Nurul Huda Jalan Kantang itu. Itu juga khusus malah lebih dalam lagi bicaranya, lebih dalam daripada ini. Pelan-pelan saya sampaikan.
juga kita akan regensi kalau kondisi segenap ba'da isya kita juga fokus untuk membahas semacam ini juga. Gitu ya. Jadi itulah ilmunya Allah, luar biasa luas. Kita kadang-kadang ngaji A, ngaji B, tiba-tiba kok ada ilmu semacam ini ya. Gitu ya. Masih banyak ilmu yang belum kita pahami. Gitu kita. Itulah. Kenali diri sendiri dengan mengenali hawa nafsu kita itu apa, karakter kita itu, nafsu kita itu kayak apa. Makanya nanti ada nafsu al-amarah, ada nafsu al-lawamah. Dan di dalam diri manusia ada sifat hayawaniyah, ada sifat sabu'iyah, dan ada sifat syaitoniyah. Gitu. Itu kenali itu dulu. Insya Allah nanti kita akan semakin paham. Dan insya Allah kita akan menemukan nikmatnya beribadah kepada Allah, sehingga pas kita beribadah itu enak, enjoy gitu. Itu ya, saya kira kapan-kapan kita akan masuk ke sana juga insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.